Salam, saudara yang ada dalam rumah. Apa kabar? Saya di sini dalam keadaan yang baik. Pastikan juga saudara dalam keadaan yang baik. Bertemu lagi kita dalam ibadah online. Kita akan memulakan ibadah kita pada hari ini. Saudara yang ada di rumah mungkin boleh bersama-sama dengan saya. Kita bersatu dalam doa. Seterusnya kita akan mengangkatkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Dengan kebaikan-Mu Engkau makin kami cintai. Bagi kami Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Secara online kami beribadah, kami memuji menyembah Engkau walaupun di dalam rumah. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di setiap pribadi kami. Terima kasih juga Tuhan buat nafas yang baru Engkau berikan, serta penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Dalam kesukaran Engkau memperhatikan dan menyediakan apa yang kami perlukan. Perlindungan-Mu juga Tuhan atas hidup kami dan keluarga kami, serta Engkau memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Kami naikkan pujian sembah kami kepadamu buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Engkau telah selamatkan kami dan melayakkan kami menjadi anak-Mu. Pujian bagi-Mu Yesus buat selama-lamanya. Mari kita siap menyembah Dia dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih yang terindah
serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Shalom kepada semua dalam nama Yesus. Segala puji syukur, kemuliaan dan hormat hanya kepada Tuhan kita. Bertemu kembali dalam talian pada hari ini. Terima kasih kita terus kepada doa kita. Doa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Berilah kami rezeki kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Seterusnya kita ucapkan pengakuan iman kita sama-sama ya. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ya, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, saudara-saudara, Tuhan kenal kita semua. Kita hanya perlu percaya Tuhan itu ada bersama kita. Amin. Pada hari ini kita mendengar berita-berita yang meresahkan, menyebabkan kesedihan atas semua yang sedang berlaku, kegelisahan dan ketakutan yang menjadi bahan bualan kita setiap hari. Keadaan yang tidak menentu, disertakan dengan penantian, umpama tiada kepastian tentang hari esok. Pada waktu beginilah, pikiran kita akan bercelaru, dan kita mau mengisi dengan menonton TV, dan mengalihkan pikiran kepada hiburan-hiburan yang disediakan dalam YouTube, dan juga berbagai lagi laman di dalam internet. Berbicara dengan teman-teman dalam laman Facebook, semua ini hanya untuk mengisi kekosongan kita. Manusia mencari perkara-perkara duniawi untuk mengisi kekosongan dalam jiwa. Yang pastinya, kita tidak akan dapat kepuasan dalam semua yang ada dalam dunia, karena jiwa kita hanya boleh dipuaskan oleh Tuhan. Apabila kita yang dikenali sebagai orang yang percaya kepada Yesus,
membaca Alkitab dan mendapat janjinya, lalu percaya dengan segenap hati. Apabila kita berdoa, Tuhan akan menjalankan hidup kita. Yang kosong jadi berisi, karena firman-Nya itu roh dan hidup. Roh Kudus yang dimeteraikan bagi keselamatan kita akan berbicara dengan kita dalam jiwa kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus, karena Ia akan menunjukkan jalan dan memberi kebenaran dengan cahayanya, menghidupkan kita di waktu kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman ini. Matius 28 ayat ke-20. Firman Yesus, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang kukasihi, inilah yang menjadi sandaran kita, pengharapan kita kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Percayalah dengan segenap hatimu, karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia tidak akan membuang kita. Ia tidak akan menyebabkan kita dipermalukan di waktu-waktu seperti ini. Hanya Tuhan yang boleh membawa kita sampai ke tempat yang kita perlu tuju. Saudara-saudara, percayalah dengan segenap hati, karena Tuhan, Ia adalah Tuhan yang memegang janji, sehingga generasi yang akan datang juga. Saudara-saudara yang kukasihi, kita bersama-sama dalam hal ini, maka kita harus, pikiran kita, tumpuan kita, fokus kita mestilah tertuju kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ialah Allah kita yang berkuasa untuk menyelamatkan kita daripada keadaan yang kita ada sekarang ini. Sebab itu, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berjalan di dalam Tuhan Yesus dan membawa sukacita kepadanya dengan menyenangkan hatinya. Pelindungmu tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Ya saudara, Tuhan tidak menjadikan aku kebal dalam kesusahan-kesusahan ini, tetapi Tuhan berikan damai sejahtera-Nya dalam kesusahan-kesusahan ini. Tuhan akan menjaga kamu, Dia di sisimu. Tuhan akan melindungi kamu daripada segala bahaya, supaya hidupmu selamat. Ya saudara-saudara, Tuhan itu baik. Di dalam Yesaya 43 ayat 11 berbunyi begini, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Ya, inilah yang kita tahu pada hari ini. Ya saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah bukanlah manusia untuk Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, berbicara dan tidak menepatinya. Ya, Tuhan kita Tuhan yang akan melaksanakan perkataannya. Tuhan yang menjadi tiang awan dan tiang api bagi umat pilihannya. Apabila umat Israel berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, dan Tuhan membelah laut Gelaga untuk umatnya menyeberang, diselamatkannya mereka dari musuh mereka. Ya, bukan dikeringkan air itu, bukan dikeringkan lautannya, tetapi membawa mereka menembusi melalui di dalam. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, Tuhan tidak mengeringkan lautan itu untuk menyelamatkan mereka, tetapi Tuhan membawa mereka melalui air itu. Di dalam air itu Tuhan menembusinya dan membuka jalan bagi mereka melintasi lautan
ketakutan gelagah itu. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ya saudara-saudara, percayalah Tuhan, karena Ia akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus mendatangkan kehormatan baginya. Amin. Karena janjinya di dalam Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tak akan dihanyutkan. Ya saudara-saudara, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Inilah janji yang diberikan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahagian kedua, Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya saudara-saudara, masih ingatkah 3 orang Yahudi yang dihukum mati oleh Raja Babilonia? Di dalam kemurkaannya, raja itu mengarahkan orang-orangnya memanaskan relau itu 7 kali lebih panas daripada biasa. 3 orang Yahudi itu dilempar ke dalam relau yang bernyala-nyala dalam keadaan terikat tangan dan kaki mereka, saudara. Ya, raja itu terkejut apabila ia nampak di dalam relau yang bernyala-nyala itu 4 orang berjalan di tengah-tengah api itu, dan mereka tidak terikat atau cedera. Katanya orang yang keempat itu rupanya seperti malaikat. Tuhan tidak memadam api dalam relau itu untuk menyelamatkan mereka. Di dalam keadaan seperti ini, hanya Tuhan yang boleh menyertai kita. Tuhan akan berjalan bersama kita di dalam api. Seperti yang dikatakannya tadi, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Karena satu sahaja, yaitu Tuhan menyertai. Tuhan menyertai mereka yang percaya dengan segenap hati. Ya saudara-saudara, di dalam keadaan seperti ini sahajalah hanya Tuhan yang boleh menyertai kita. Tuhan akan berjalan bersama kita. Ya saudara-saudara, kalau begitu Tuhan menyertai kita di waktu kekelaman ini kan, saudara-saudara yang kasih, jikalau kita menjadikan Tuhan pembela kita yang maha tinggi, pelindung kita, kita tidak akan kena bencana, rumah kita tidak akan ditimpa malapetaka, tulah tidak akan mendekati kita, karena Allah akan memerintahkan malaikatnya menjaga kita, melindungi kita, kemana saja kita pergi. Haleluya, ya puji Tuhan, Yesus hidup untuk kau dan aku. Kita perlu percaya dengan segenap hati. Tuhan menggenapi firman-Nya pada waktu yang tepat untuk umat-Nya yang dikasihi. Di dalam kitab Daniel, orang Yahudi sangat menderita karena dianiaya dan ditindas oleh Raja Babilonia yang melarang mereka menyembah Allah Tuhan mereka. Di waktu inilah Daniel yang didapati menyembah Allahnya ditangkap dan dibuang ke dalam gua singa. Titah raja itu kepada Daniel, semoga Allah yang kamu sembah dengan setia menyelamatkan kamu. Kemudian mulut gua itu ditutup dengan sebuah batu besar, dan raja memeteraikannya batu itu supaya tidak seorang pun dapat menyelamatkan Daniel. Esoknya pada waktu subuh, raja itu pergi ke gua dan memanggil Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup, adakah Allah yang kamu layani dengan setia itu dapat menyelamatkan kamu daripada singa-singa itu? Ya, saudara-saudara, Daniel 6 ayat 23 berbunyi begini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya tetapi juga terhadap tuanku. Oh, haleluya. Inilah Tuhan kita, saudara-saudara. Oh, Tuhan kita ajaib, berkuasa,
Tuhan yang mengasihi kita, Ia akan melakukan semua ini hanya karena Dia tahu kita tidak bersalah, karena kita percaya kepadanya. Di dalam Kisah Para Rasul bab 27, Paulus belayar ke Roma sebagai tahanan. Pada saat Paulus dibawa sebagai tahanan, kapal yang dinaikinya tidak tahan menghadapi badai angin timur laut. Apabila Paulus berdoa, seorang malaikat dari Allah diutus kepadanya untuk memberi kepastian bahwa Tuhan akan menyelamatkan semua orang atas kapal itu. Di dalam keadaan yang seperti ini, yang sangat bahaya, Tuhan menyelamatkan mereka. Bukan dengan menghentikan angin badai, tetapi membawa mereka melalui angin badai itu di dalam ribut itu dan mendaratkan mereka dengan selamat. Hari ini kita juga menghadapi berbagai dugaan dan cobaan. Cabaran-cabaran kita pada hari ini, ya, penantian yang kita sedang melalui sekarang ini. Mungkin hari ini kau fikir semua sudah habis, tiada harapan lagi. Tetapi ingat satu saja saudara-saudara, siapakah Tuhan kita? Betapa besar kuasanya untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Oh, apakah kesusahan, kerugian, kesakitan, COVID-19 ini boleh menghalang Tuhan kita? Walau apapun masalah hidup kita, di dalam masalah dan badai kehidupan ini, Yesus memegang tangan kita. Percayalah anak-anakku, katanya, janganlah takut. Oh saudara-saudara, itu perkataan yang sangat besar itu. Janganlah takut karena Tuhan menyertai kita. Tiada siapa boleh melakukan apapun kepada kita, saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudara, kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sahaja yang boleh menolong kita. Yesaya 41:10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya saudara-saudara yang kukasihi, tidak ada satu kuasa pun dalam dunia ini yang boleh menyentuh kau, karena Yesus juru selamat kau. Yesus bersama kau. Yesus yang melindungi kau. Ia akan memastikan kau selamat dari bahaya ini. Hari ini kita berdoa dan minta Tuhan membawa kita melalui lembah kekelaman yang sedang kita lalui ini. Oh, kau ada satu saja peluang pada hari ini, saudara-saudara, yaitu memegang janji dan yang telah diberikan kepada kita. Itu sahaja yang Tuhan berharap kepada kita semua, yaitu kita percaya kepada janjinya supaya kita beroleh damai kesejahteraannya dalam Dia, di dalam dunia. Kau mau menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, firman Yesus. Ya saudara-saudara, juru selamat kita Yesus Kristus, pemenang yang menjanjikan kemenangan kepada semua yang percaya. Sebab Yesuslah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Amin. Haleluya saudara-saudara, jangan khawatir, jangan takut, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kau melalui suasana keadaan semasa ini. Tuhan akan menunjukkan betapa besarnya kasih karunia-Nya terhadap kau. Percayalah saudara-saudara, karena Tuhan mengasihimu.